Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Holly Ovu Arau, Hersi Yuliawati, Oktarianing Tias, dan Tri Margi Asih. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi mengenai video yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional pada kegiatan belajar mengajar matematika. Kami akan menampilkan hasil diskusi dalam format diagram 4C yang terdiri dari konsep, connection, challenge, dan change. Yang pertama, saya akan menjawab mengenai konsep dengan pertanyaan, konsep atau hal baru apa yang Anda pelajari dari video? Hal baru yang kami pelajari dari video tersebut yaitu yang pertama, proses pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan di dalam kelas secara utuh dimulai dari memetakan kebutuhan belajar siswa untuk membentuk beberapa kelompok belajar. Selanjutnya, teknik scaffolding yang dilakukan dalam pemberian bimbingan oleh guru kepada kelompok yang pemahamannya baru mau berkembang dengan membimbing secara detail di mana setiap murid harus dipastikan bisa paham terhadap materi hingga bimbingan dari guru perlahan-lahan dikurangi. Selain itu, kami juga mempelajari daya lenting atau resiliensi, yaitu kemampuan mengelola diri agar dapat menjalankan semua tugas dengan baik. Hal tersebut termasuk ke dalam salah satu kompetensi dalam pembelajaran sosial emosional. Yang terakhir yaitu mengaitkan pembelajaran sosial emosional dengan kearifan lokal, di mana secara umum pembelajaran sosial dan emosional mengacu pada proses di mana individu mempelajari dan menerapkan serangkaian keterampilan, sikap, perilaku, dan nilai-nilai sosial, emosional, dan terkait hal yang membantu mengarahkan siswa. Kedua, connection. Hal-hal apa yang Anda temukan dalam video yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi? Hal-hal yang kami temukan berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi yaitu: pertama, memetakan kesiapan belajar dengan memberikan soal. Kedua, membagi kelompok belajar berdasarkan pemetaan, di mana kelompok 1 merupakan peserta didik yang pemahaman konsepnya baru mau berkembang. Kelompok 2 sedang berkembang, dan kelompok 3 sudah mahir. Ketiga, pemberian bimbingan yang berbeda kepada setiap kelompok. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tahap pemahaman siswa. Pada kelompok 1, guru memberikan arahan secara detail karena kelompok ini memerlukan perhatian yang banyak hingga akhirnya siswa paham dan dapat dilepas secara perlahan. Inilah yang dinamakan scaffolding. Kelompok 2 tidak sedetail kelompok 1 karena kelompok kedua ini adalah kelompok yang sudah berkembang, di mana guru memfasilitasi namun tidak secara menyeluruh. Kemudian kelompok 3, guru cukup memberikan konfirmasi jawaban mereka serta tambahan motivasi belajar. Pada bagian challenge menjelaskan bahwa hal baru yang diketahui namun masih belum dapat diterima jika diterapkan dalam proses pembelajaran secara langsung, yaitu pada proses pembagian kelompok berdasarkan kemampuan peserta didik, serta pada pemberian materi yang berbeda. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, tentunya proses pembelajaran harus menyesuaikan minat dan kemampuan peserta didik, sehingga guru dapat memberikan bimbingan kepada peserta didik sesuai dengan kemampuan awalnya. Pada proses pembagian kelompok dijelaskan hanya terdapat 3 kategori kelompok, yaitu baru mau berkembang, sudah berkembang, dan sudah mahir. Dalam proses pemetaan, guru memberikan soal dasar yang menjadi acuan pembagian kelompok tersebut. Namun, dalam prosesnya, tentu dengan keberagaman tingkat pemahaman peserta didik, guru tidak hanya membagi menjadi 3 bagian atau kategori, namun bisa saja dalam satu kelas tersebut ada yang sama sekali belum mengetahui atau belum dapat berkembang, sehingga dalam pemetaan dapat dibagi menjadi 4 kriteria, yaitu belum berkembang, baru mau berkembang, sudah berkembang, dan sudah mahir. Pada kelas dengan jumlah siswa yang banyak, tentunya kita harus memikirkan
jumlah anggota dalam setiap kelompok, sehingga pada saat diskusi kelompok kecil akan menjadi lebih efektif. Sedangkan pada pemberian bimbingan materi yang berbeda, pada setiap kelompok akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dikarenakan guru harus mengulang kembali materi pembelajaran untuk kelompok yang belum berkembang dan yang baru mau berkembang. Sedangkan pada kelompok yang sudah berkembang dan sudah mahir, yang mana mereka sudah dapat memahami pembelajaran, akan mendapatkan pembelajaran baru yang berbeda. Namun tidak dipungkiri, bisa saja siswa yang berada di kelompok sudah berkembang atau sudah mahir juga masih terjadi miskonsepsi, sehingga perlu adanya metode tutor sebaya agar dapat memperkuat kembali pemahaman kelompok yang sudah berkembang dan sudah mahir. Setelah menonton ulasan video pada ruang kolaborasi, poin terakhir yaitu change. Perubahan apa yang akan kami lakukan jika menjadi guru yang ada di dalam video tersebut? Berikut perubahan yang akan kami lakukan jika menjadi guru dalam kasus di video tersebut, yaitu yang pertama, kami akan memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa yang sesuai dengan materi pembelajaran, dengan maksud untuk mengulas dan membawa peserta didik untuk mengingat pembelajaran apa saja yang sudah didapatkan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu kami akan menyampaikan pengantar materi dengan maksud agar peserta didik memiliki landasan pemikiran dari materi yang akan dipelajari sehingga dapat menjadikan pembelajaran lebih masuk dan efisien. Dan yang terakhir, kami akan melakukan penguatan motivasi kepada peserta didik secara menyeluruh sehingga semangat untuk belajar pun bangkit secara merata pada seluruh peserta didik. Berikut beberapa perubahan yang akan kami lakukan apabila menjadi guru di dalam video yang sudah kami tonton sebelumnya. Kesimpulannya yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik secara individu. Dalam pendekatan ini, pendidik harus menyesuaikan materi, metode, dan penilaian untuk mengakomodasikan perbedaan dalam kemampuan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Sehingga tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ini memastikan bahwa semua peserta didik dapat mencapai potensi maksimal mereka dengan memberikan dukungan yang sesuai dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih inklusif dan efektif. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.